akan mengingatkan bahwa konsep dasar persamaan trigonometri adalah hanya ini. Ya, kalian harus benar-benar memahami atau menguasai konsep ini, ya. Sehingga jika kalian menemukan bentuk soal yang bentuknya agak sedikit berbeda, kalian tetap akan memahaminya karena kalian sudah menguasai konsepnya. Yang pertama, sinus X sama dengan sinus alfa, ini sorry ya, ini alfa ya, atau A lah. Maka X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Dan, atau boleh pakai dan, boleh pakai atau. X yang keduanya adalah 180 min alfa. Alfa saja ya, enakan alfa menyebutnya ya. 180 min alfa plus K kali 360. Ini yang pertama. Jadi, kalau kalian menemukan soal berbentuk sinus seperti ini, kalian wajib mencari nilai X-nya, dua-duanya ya. Baik alfa plus K kali 360 dan sama dengan 180 min alfa. Ingat, yang pertamanya alfa, yang keduanya 180 min alfa. Kalau sinus. Kalau kosinus, X1-nya adalah alfa plus K kali 360. Kalian cari ya. Cari ke bawah. Dan X2-nya adalah min alfa plus K kali 360. Ingat, kalau kosinus satunya alfa, satunya min alfa. Kalau sinus satunya alfa, satunya 180 min alfa. Itu ya. Nah, yang ketiga, tangan X sama dengan tangan alfa. Khusus tangan X-nya hanya satu. Ya, alfa plus K kali 180. Sudutnya juga bukan 360 khusus tangan, tapi 180. Nah, ini kira-kira konsep yang harus kalian pahami, harus kalian kuasai untuk menyelesaikan segala bentuk soal persamaan trigonometri. Nah, gitu ya. Nah, soalnya bagaimana Pak yang mau dijelaskan untuk minggu ini? Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, lihat. Soalnya masih sama tentang persamaan trigono, hanya bedanya ya, fungsinya ini ada koefisiennya bukan satu. Kalau kemarin kan sin X sama dengan setengah, nah, X-nya itu koefisiennya satu. Tapi pada pertemuan kali ini atau materi kita hari ini, koefisien X-nya lebih dari satu ya. Contoh di sini 2X. Nah, gitu ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Caranya sama sebetulnya. Hampir sama, hanya bedanya nanti kalian harus mengubah dari koefisien 2 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Simak. Lihat. Kosinus 2X sama dengan setengah. Sama. Tugas kalian adalah mencari sudut berapa sih yang nilai kosinusnya setengah. Berapa? Sudut berapa? Sudut berapa yang nilai berapa? 6? 60. 60, betul. 60. Nah, sehingga kalian tulis menjadi seperti ini. Kosinus 2X sama dengan kosinus 60. Paham ya sampai di sini ya? Tidak ada masalah ya. Nah, kosinusnya coret. Kalau sudah begini kosinusnya coret. Maka cukup kalian tuliskan 2X sama dengan 60. Karena di sini 60 plus K kali 360 atau X yang keduanya adalah, karena di sini fungsi cos, ingat, tadi di awal tadi sudah Bapak jelaskan kalau kosinus, X1-nya alfa, X2-nya min alfa. Nah, maka di sini X1-nya adalah 60, X2-nya adalah alfanya min 60. Nah, di sini ada koefisien 2. Maka koefisien 2-nya ini harus kalian rubah menjadi 1. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nih, koefisien 2-nya harus 1. Nih, depannya nggak boleh ada angka 2. Pokoknya depan X itu angkanya harus wajib 1. Caranya bagaimana? Itu gampang. Dibagi, betul. Dibagi berapa? 2. Dibagi 2. Oke, lihat. Karena ruas kiri dibagi 2, maka semua suku dibagi 2, termasuk yang ruas kanan. Harus adil. Maka kalau dibagi 2 ini jadi X, ini jadi 30, ini jadi 180. Ya, menjadi seperti ini. Nah,
X sama dengan 30 plus K kali 180. Begitu juga yang X2-nya. Berarti X sama dengan min 30 plus K kali 180. Nah, kalau udah seperti ini, sama kayak minggu lalu. Kalau udah sederhana seperti ini, kalian masukkan nilai konstantanya. Ya, mulai dari K sama dengan 0. Oke. Untuk K sama dengan 0, yang kiri ya, yang kiri dulu ya, X1 sama dengan 30 ditambah 0, karena K-nya 0, K-nya ganti dengan 0, kali 180. Hasilnya 30. Sedangkan yang kanan, untuk K sama dengan 0, X1-nya adalah min 30 plus 0 kali 180. Hasilnya negatif 30. Nah, karena interval yang diminta adalah ya 0 kurang dari X kurang dari 360, artinya negatif 30 ini kan kurang dari 0. Maka dia tidak memenuhi. Nah, TM. Lanjut untuk K sama dengan 2. K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X2-nya sama dengan 30 plus 1 kali 180. Hasilnya adalah 210. Ini ada derajat ya, ini sudut ya. Nggak ada tanda derajatnya saja, lupa. Sementara yang sebelah kanan, untuk K sama dengan 1, maka X2-nya adalah min 30 ditambah 1 kali 180. Hasilnya adalah 150. Masih memenuhi ya, karena batas paling tingginya 360. Lanjut, K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, nilai X3-nya adalah 30 plus 2 kali 180. Hasilnya adalah 390. 390 itu lebih besar dari 360. Berarti 390 tidak masuk. Pindah ke sebelah kanan. Untuk K sama dengan 2, X3-nya adalah min 30 plus 2 kali 180. Hasilnya 330. 330 ini masih masuk ya. Masih masuk ke dalam interval. Sehingga yang sebelah kiri jangan dilanjut. Yang sebelah kanan sudah tidak memenuhi. Sebelah kanan lanjut. Nah, untuk K sama dengan 3. X4-nya berarti min 30 plus 3 kali 180. Hasilnya 510. 510 ini tidak masuk karena lebih besar dari 360. Nah, sudah. Kalau sudah tidak memenuhi, udah mentok, ini udah mentok, maka tinggal kalian simpulkan. Sehingga ada berapa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaian, kalian urutkan dari sudut yang paling kecil ke sudut yang paling besar. Gitu ya, untuk penyelesaiannya ya. Sebetulnya tidak ada bedanya dengan yang koefisiennya 1. Hanya saja kalian harus menyederhanakan koefisiennya menjadi 1. Itu aja. Pak, kalau depannya angka 3 bagaimana? Ya dibagi 3 semua sukunya. Kalau depannya 5 ya dibagi 5 gitu. Intinya koefisien X-nya harus 1. Wajib. Gitu ya. Paham ya? Paham? Untuk contoh nomor 1? Paham. Oke. Baik. Kalau paham, ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut? Takutnya kecepatan, takutnya terlalu lambat. Bilang ya. Bapak mah open. Terbuka. Pak, saya mau usul Pak. Suara Bapak terlalu kencang. Tolong kecilkan, ganggu tetangga misalkan. Oke, Bapak kecilkan. Pokoknya Bapak mah open lah. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, si Tias gede-gede tahu bingung apa belum sarapan ya. Baik, kalau begitu lanjut. Lanjut ke lanjut ke contoh 2. Oke. Nah, soalnya beda lagi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga contoh soal harus meningkat supaya menambah perbendaharaan kalian terhadap penyelesaian soal-soal persamaan trigonometri. Nah, beda lagi nih soalnya. Coba. Tentukan nilai X atau himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sinus 3X sama dengan 1 untuk interval atau dalam interval 0 sampai 180. Artinya,
Sudut yang harus kalian cari nanti adalah berkisar antara 0 sampai 180. Paling kecilnya 0, paling besarnya 180. Itu ya, ini yang harus kalian lihat, kalian jadiin acuan untuk mencari nilai X. Tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 180 ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Gampang sebenarnya. Nih, kan caranya begini. Seperti biasa ya, kalau eksak itu dalam pengerjaan soal, pertanyaannya itu ditulis. Nah, yang apa namanya, yang jadi poin pertanyaannya itu ditulis. Nah, poin pertanyaan kan ini ya, 2C dengan 1. Ini akan kita olah. Langkah pertama adalah ingat, yang tidak berhubungan dengan fungsi pindahin. Maka dari ruas sebelah kiri ini yang tidak berhubungan dengan fungsi kan angka 2. Angka 2 ini gak guna kalau di sebelah kiri. Jadi angka 2 ini kalau letaknya sebelah kiri kagak guna. Pindahin ke kanan. Pindahnya ingat, karena ini perkalian, pindah bukan jadi pengurangan ya, awas. Tapi jadi, pindah ke kanan jadi apa? Ayo, 2 pindah ke kanan jadi pembagian. Betul, pindahin ke kanan. Maka menjadi seperti ini. Oke. Sin 3X sama dengan 1/2. Oke, sekarang sudah lebih sederhana soalnya. Ingat ya caranya ya. Kalau ada angka di depan fungsi, kan kagak guna. Pindahin. Kamu lihat pindahnya. Kalau dia perkalian, pindah ya pembagian. Kalau dia penjumlahan, pindah jadi pengurangan. Kalau dia pengurangan, pindah jadi penjumlahan. Kalau dia pembagian, pindah jadi perkalian. Pokoknya lawan-lawan saja. Lawannya penjumlahan adalah pengurangan, lawannya perkalian adalah pembagian. Nah, kalau sudah begini sama kayak contoh soal nomor 1 tadi. Tugas kalian adalah mencari sudut berapa yang nilai sinusnya setengah. Berapa kira-kira? 30 derajat. 30 derajat, betul. Maka kita rubah ini menjadi sin 3X sama dengan sin 30. Kalau dua ruas sudah mengandung fungsi sin yang sama, maka hilangkan saja fungsinya. Tinggal kalian jalankan 3X sama dengan 30 ditambah K kali 360 atau, ingat ini sinus. Maka yang keduanya adalah 180 min alfa. Berhubung alfanya 30 ya berarti 180 min 30 plus K kali 360. Nah, ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan. Pak, katanya 180 ininya intervalnya. Ini tidak ngaruh ya. Rumusnya tetap 360. Mau berapapun intervalnya, rumusnya tetap pengali K-nya itu adalah 360. Awas. Jangan terkecoh dengan interval soal. Mentang-mentang intervalnya 180, paling tinggi K-nya dikali 180. Tidak. Yang dikali 180 itu khusus yang tangan. Ya, khusus yang tangan. Ingat ya. Nah, kalau sudah, ini ada angka 3 nih di depan X. Nggak boleh, harus 1. Maka supaya jadi 1, diapakan? Dibagi berapa? 3. Dibagi 3, betul. Maka semua ruas dibagi 3. Maka hasilnya seperti ini. Oke. X sama dengan 10 ditambah K kali 120. Karena 360 dibagi 3 itu 120. Yang sebelah kanan juga sama. Ini belum dibagi. Kita bagi dulu. Ini menjadi X sama dengan 75. Kok 75? X sama dengan 50 plus K kali 20. Oke, kayak gini ya. Nah, yang kiri dulu. Untuk K-nya 0, X1-nya adalah 0 kali 120, 0 tambah 10, 10 hasilnya nih. Udah Bapak uraikan di sini. Kalian tahu lah cara ngitungnya ya. Kalau yang kedua, untuk K sama dengan 1, X2-nya 130. Oke. Untuk K sama dengan 2, ternyata X3-nya sama dengan 250. Ini lebih dari interval. Berarti stop sampai di sini. Tidak memenuhi. Pindah ke kanan. Untuk K sama dengan 0, X1-nya 50. Untuk K sama dengan 1, X2-nya 50 ditambah berapa nih? 120 berarti 170. Untuk K sama dengan 2, X3-nya 290.
tidak memenuhi karena lebih dari interval. Karena sudah mentok, simpulkan, maka himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat, 50 derajat, 130 derajat, dan 170 derajat. Gitu ya. Paham ya? Paham? Liku-likunya cara penyelesaian persamaan bentuk trigono? Ya? Paham. Tenang, sedang Bapak rekam nih. Jadi gerak-gerik kalian di depan kamera nanti terrecord ya. Yang menjawab nanti ter-highlight mukanya pada saat menjawab. Ada di situ. Nah, paham ya? Nah, ini Pak, kalau bentuk sudutnya itu bentuk derajat. Ada juga soal yang mengharuskan kita merubah ke bentuk radian. Nah, sama saja sebetulnya. Ingat, 180 derajat itu kalau dirubah ke dalam bentuk radian adalah pi ya. Pi. Tahu ya, pi lambangnya pi gitu ya. Pi. PHI tulisannya. Pi bacanya. Sedangkan 360 derajat itu 2 pi. Ya. Kalau 30 derajat berapa pi? 30 derajat. Ada yang tahu? 1 pi-nya 180. Kalau 30 derajat, berapa pi? Berapa ya? Ulangi. 1 per 6 pi. Dari mana tahu 1 per 6? Ya tinggal 108 apa? 30 derajat aja dibagi 180 ya. Disederhanakan masing-masing dibagi 30. Jadi 1 per 6. Kalau 45 derajat berapa pi? Ayo. 1 per 4. Betul. 1 per 4. Kalau 90 derajat berapa pi? 1 per 2 pi. 1 per 2 pi. Mantap. Bisa ya berarti ya. Tidak ada masalah lah merubah dari derajat ke radian. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, apa lanjut nih contohnya? Lanjut. Oke. Lanjut contoh ke 3. Oke, ini dia. Kayak gimana soalnya? Oh, beda lagi soalnya. Ya. Tentukan nilai X atau himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus dalam kurung X plus 30 derajat sama dengan setengah. Nah, ini ada bedanya. Bedanya kayak gini, Pak. Soal matematika itu kan beraneka ragam ya. Tidak hanya satu jenis doang. Tapi beraneka ragam. Nah, cara ini intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Gampang. Kalian ikutin, kalian simak. Langkah pertama, seperti biasa, kita tulis dulu nih. Ya. Isi dari soalnya kita tulis dulu. Pertanyaannya, acuannya mana? Ini dia, ya. Kita tulis. Kosinus dalam kurung X plus 30 derajat ya. Sorry ya, selalu ada derajat ya. Hanya saja Bapak agak sulit menulis derajat di PowerPoint. Sama dengan setengah. Sama dengan setengah. Nah, tugas kalian adalah mencari sudut berapa sih yang nilai kosinusnya setengah. Berapa sudut berapa? 60 derajat. Betul, 60 derajat. Maka kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kosinus X plus 30. Sorry, kosinus dalam kurung X plus 30 sama dengan kosinus 60. Nah, ruas kiri dan ruas kanan dua-duanya sudah mengandung fungsi yang sama. Sehingga fungsinya bisa kalian hilangkan. Maka sisanya seperti ini. Ya, fungsinya ya. Maka sisanya X plus 30 sama dengan 60 plus K kali 360. X1-nya, X2-nya karena ini kosinus. Kalau satunya adalah alfa, satunya pasti min alfa. Berarti X plus 30 sama dengan min 60 plus K kali 360. Oke. Ingat tadi yang di awal katakan bahwa ruas sebelah kiri hanya untuk X saja. Yang tidak ada hubungannya dengan X, pindahkan. Nah, maka yang ini ruas sebelah kirinya ada angka 30. Nggak ada gunanya buat X, pindahkan.
pindahnya ke kanan. Ingat tandanya. Kalau plus tandanya jadi min. Taruh di sebelah 60 ya. Oke, ini juga sama. Pindahkan. Taruh di sebelahnya min 60. Maka seperti ini. Oke. Ya. Oke. Sorry. Ini bukan min 30 ya. Ini tipe ya. Ini 30. Yang ini baru min 30. Oke. Ini kebalik ke penaruhannya ya. Harusnya min 30-nya sebelah kanan ya, nggak masalah lah. Ini sama saja. Berarti 60 ditambah min 30 jadi berapa ini? Hah? 30. 30, betul. Sedangkan yang sebelah kanan min 30 min 60 jadi berapa? Min 90. Min 90. Tidak ada masalah ya. Oke, ini jadi 30, ini jadi min 90. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kan udah sederhana nih bentuknya. Kalau udah sederhana seperti ini, ya tinggal kalian substitusi nilai K-nya saja. Mulai dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya. Nih, lihat. Untuk K sama dengan 0, X-nya adalah 30. Sedangkan yang sebelah kanan, untuk K sama dengan 0, X-nya adalah, karena ini min 90, berarti min 90. Ini jelas tidak memenuhi, karena di luar atau lebih kecil dari 0. Lanjut, X sama dengan 1, sebelah kiri nilainya 390. Tidak memenuhi, karena lebih besar dari 360. Sebelah kanan, untuk K sama dengan 1, X2-nya adalah min 90 ditambah 1 kali 360, berarti 270. Masih memenuhi ya, karena berada antara 0 sampai 360. Nah, lanjut kalau masih memenuhi, lanjut. Untuk K sama dengan 2, ternyata X3-nya adalah 630. Tidak memenuhi. Ya sudah, mentok. Berarti simpulkan. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 270 derajat. Gitu, untuk contoh ketiga. Masih paham ya? Tidak ada masalah ya? Masih paham. Oke, kalau masih paham, kita lanjut. Kalau kalian mau bertanya, tidak usah nunggu Bapak diem ya. Pada saat Bapak ngomong juga tidak apa-apa. Interupsi aja. Pak, maaf saya mau tanya, boleh. Daripada nanti kalian tahan-tahan pertanyaannya, tahu-tahu lupa mau nanya apa. Mau nanya apa ya tadi, lupa. Mau nanyanya aja lupa, gimana mau jawabnya. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Contoh keberapa sekarang nih? Contoh ke-4 berarti sekarang. Contoh ke-4. Oke, contoh ke-4. Nah, soalnya begini. Ada akar lagi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Arma. Oke, lanjut. Caranya adalah, oke, perhatikan. Seperti biasa kita tulis pertanyaannya adalah 2 sin 3x sama dengan min akar 2. Maka angka 2 ini tidak diperlukan oleh sin 3x, maka pindah ke kanan. Jadi pembagi. Maka menjadi sin 3x sama dengan min. Karena ini min, tulis min ya, min. Sini ada angka 1 di depan akarnya, 1 per 2. Berarti min setengah akar 2. Oke. Tugas kalian mencari berapa sih sudut yang nilai sinusnya min setengah akar 2. Sudut berapa? Ayo. 45 derajat. Berapa? 45 derajat. 45 derajat itu setengah akar 2. Kalau ini min setengah akar 2. 225 derajat. 225 derajat. Betul. Ya, ingat 45 itu ada di kuadran 1 ya, nilainya setengah akar 2. Yang dimaksud di soal adalah yang nilainya min setengah akar 2. Nah, maka berada di kuadran ketiga. Gitu ya. Nah, kalau sudah ditemukan sudut yang nilai sinnya adalah 225, maka sama. Kalian hilangkan fungsinya menjadi seperti ini. Oke, 3x sama dengan 225 derajat ditambah K kali 360. Nah, lihat koefisien X-nya. Ada angka 3 di situ. Sementara aturannya adalah
koefisien X itu harus 1. Nah, harus 1. Maka supaya 1 kan kita bagi 3 ya. Karena ini dibagi 3, maka semua ruas kita bagi 3. Menjadi seperti ini. 225 dibagi 3 itu hasilnya adalah 75. 360 dibagi 3 adalah 120. Sudah, masukin. Kalau udah sederhana seperti ini, tinggal kalian masukin nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka nilainya 75. Ya. Kalian hitung ya, bisa lah ngitung mah ya. Untuk K sama dengan 1, maka nilainya 195. Ingat, intervalnya dari 0 sampai 360. Untuk K sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah 315. Masih memenuhi juga. Ya, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 3, setelah dihitung tidak memenuhi. Maka Bapak tidak lanjut di sini ya. Kalian kalau tidak yakin bisa kalian hitung di sini. Untuk K sama dengan 3 itu berapa sih nilainya? Yang pasti lebih dari 360 derajat. Makanya Pak nggak lanjut ya, biar cepat maksudnya. Nah, kalau sudah selesai, sudah mentok, ini yang sebelah kiri, lanjut. Atau, nah ingat, rumusnya kan ada 2. Atau, kalau sin itu ya yang satunya alfa, satunya 180 min alfa. Atau 3X sama dengan, lanjutan dari sini ya, ini yang pertama, ini yang kedua. 3X sama dengan 180 min, karena alfanya adalah 225, berarti 180 min 225. Plus K kali 360. Sederhanakan, 3X sama dengan, kan 180 dikurangi 225 itu 45. Ya. Bagi 3, maka menjadi X sama dengan min 15 ditambah K kali 120. Kalau sudah sederhana, tinggal kalian substitusi nilai K-nya. Untuk K sama dengan 1, karena kalau K sama dengan 0 sudah Bapak masukkan ya. Kalau K sama dengan 0 hasilnya min 15, tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Nanti kalian kalau tidak yakin, boleh mulainya dari K sama dengan 0. Karena Bapak sudah tahu kalau K sama dengan 0 itu tidak memenuhi, maka Bapak langsung ke K sama dengan 1. Supaya cepat maksudnya. Ya, paham ya? Pak, kok mulainya dari K sama dengan 1, nggak dari K sama dengan 0? Karena kalau K sama dengan 0 udah jelas, pasti tidak memenuhi. Nah, Bapak mulai dari K sama dengan 1. Hasilnya 105. Masuk. K sama dengan 2, hasilnya 225. Masuk. K sama dengan 3, hasilnya 345. Masuk. Pasti K sama dengan 4 tidak memenuhi. Gitu ya. Kalau tidak percaya, lanjutin. Nah, kalau sudah, simpulkan. Oh, ternyata ada 6 himpunan penyelesaian yang memenuhi, yaitu 75 derajat, 105 derajat, 195 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan 345 derajat. Gitu. Gampang ya? Gampang. Tidak usah khawatir. Nanti PPT-nya juga Bapak akan posting di Classroom. Rajin-rajin aja buka notif di gawainya. Ada notif buka, ada notif buka. Ya, termasuk nanti link rekaman kita hari ini akan Bapak posting di Classroom. Tinggal kalian klik linknya, kalian akan menuju YouTube channel Bapak ya. Tidak ada salahnya kalau kalian subscribe, like and share, karena kontennya positif ya. Jangan hanya subscribe-nya yang drakor aja. Kagak ngerti juga bahasanya, tonton baik. Ya, ampun dah. Ada artinya, Pak. Oh, hei. Istri Bapak protes karena dia penggemar drakor. Baik. Ada pertanyaan nggak sampai contoh nomor 4? Bapak udah ngesang ini ya. Ada pertanyaan? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Kalau hasil himpunan itu berapa aja selagi masih bisa, masih apa tuh? Memenuhi, masih memenuhi. Ditulis Ya. nggak apa-apa, sebanyak apapun. Iya. Kalau ternyata himpunan penyelesaian ada 10, selama dia masih di batas interval, tulis semua. Justru kalau tidak ditulis salah ya, Binas ya. Harus tulis. Oke, Pak. Oke, ada kadang soal yang himpunan penyelesaiannya cuma 1. Ya, alhamdulillah kalian gak usah panjang-panjang nyarinya. Itu.
Ada lagi pertanyaan selain Pinas, Alpinas? Citi mau nanya, Ti? Citi mau nanya? Enggak. Oke. Para mau nanya, Para? Enggak, gede-gede enggak. Sariawan kayaknya si Para ya. Rizka mau nanya, Rizka? Dinda, Dini? Kenapa kalau Google Meet itu ya kagak mau terlihat full face gitu? Ada yang separoh dari, ada yang vertikal, separoh dari hidung, ada yang cuman kening doang, ada yang cuman jambulnya doang. Kenapa ya? Malu ya? Malu giliran pisah sama pacarnya aja. Wah, langsung dideket-deketin. Sama gurunya malu, Pak. Sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting ikut pelajarannya. Yang paling penting itu. Jangan lupa, yang sudah bergabung di sini absensinya. Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan absensinya. Ya, baik di Google Classroom maupun yang di Google Meet ini otomatis yang harus diisi di Google Classroom. Karena kalau Bapak sudah mengingatkan, setiap pertemuan mengingatkan, masih ada yang tidak absen. Dan kalau Bapak nyatakan kalian tidak masuk atau tidak absen, jangan protes. Karena Bapak sudah selalu mengingatkan. Nanti di ujung-ujung ada protes, Pak saya masuk hari Senin, kenapa Bapak alpakan? Wah nggak ada buktinya kalian masuk. Di absensinya nggak nulis. Itu ya. Awas, jangan protes kalau Bapak anggap alpa. Oke lanjut. Masih ada nggak ya contoh soalnya nih ya? Coba kita cek. Contoh keempat, paham ya? Oh, kebetulan ada 6, Pak. Banyak amat. Ya nggak apa-apa. Penting kan kalian bisa nyarinya. Wah, masih ada saudara-saudara. Contoh terakhir ini ya. Nah, kayak gini. Ah, ini mah mirip kayak tadi, Pak. Udah paham ini mah. Paham ya? Masih dijelasin? Apa perlu dijelasin? Hah? Din? Perlu dijelasin nggak, Din? Dinda? Boleh, Pak. Oh, boleh, Pak. Tanya kalau boleh kan pertanyaan ininya berarti nggak wajib ya. Kalau harus, Pak, itu wajib. Oke dah. Udah capek-capek Bapak bikin, kalau nggak dijelasin kan sayang ya. Oke. Sama sih caranya lah, ini mah. Kalian tulis dulu ininya menjadi cosinus 2x. Cosinus dalam kurung 2x ditambah 60 derajat sama dengan min setengah. Kalian cari sudut yang nilai kosinusnya min setengah. Ayo. Dia ada di kuadran ketiga. Sudut berapakah itu? Ayo. 120. 120. 20. Oh, oke. Pak, bukan di kuadran 3. Kuadran 2 maksudnya. Betul. 120. Tuh. Pinter ih. Kosinus dalam kurung 2x ditambah 60 derajat sama dengan kosinus 120. Karena dua ruas ini sudah sama fungsinya, maka hilangkan saja. Bikin pusing kalau nggak dihilangkan. Maka bentuk sederhananya adalah 2x ditambah 60 dibuka kurungnya ya. Sama dengan 120 ditambah K kali 360. Yang kedua nanti adalah 2x plus 60 sama dengan min 120. Karena ini fungsi cos. Itu ya. Satu-satu dulu. 2x sama dengan yang tidak ada manfaatnya buat 2x pindah ke sebelah kanan. Ingat, ini pindah jadi min ya. Min 120 dikurangi 60 jadi 60. Bapak singkat biar cepat. Paham ya semua dari mana 60 ya? Ini kan pindah, plus pindah jadi min. Maka 120 dikurangi 60 kan 60 hasilnya gitu loh maksudnya disingkat. Nah, x-nya koefisiennya ada angka 2, nggak boleh kan harus 1. Maka semua dibagi 2 seperti ini. Nah, kalau udah sederhana tinggal disubstitusi nilai K-nya. Untuk K-nya 0, X-nya 30. Untuk K-nya 1, X-nya 210. Ingat, intervalnya sampai 360. Untuk K sama dengan 2, itu tidak memenuhi. Maka tidak Bapak lanjut ya. Kalau mau dilanjut juga nggak apa-apa, biar kalian tahu. Kalau Bapak biar cepat. Pindah ke X yang kedua. Berarti ini 60, berarti sini min 120 ya. Sorry, dari sini nih. 2X sama dengan 60 sama dengan 120 plus K kali 360. Untuk yang X1, X2-nya adalah 2X plus 60 sama dengan min 120 plus K kali 360. Caranya sama, 60-nya pindah. Pindah.
60 kan plus pindah jadi min, berarti min 180. Nah, koefisiennya harus 1. Masing-masing ruas dibagi 2. Maka menjadi X sama dengan min 90 plus K kali 180. Untuk K sama dengan 0 jelas tidak memenuhi ya, maka Bapak tidak tulis. Tapi kalian mah nanti tulis ya. Biar Bapak tahu kalian udah ngitung. Untuk K sama dengan 1 nilainya 90. Untuk K sama dengan 2 nilainya 270. Untuk K sama dengan 3 tidak memenuhi. Makanya Bapak tidak tulis. Nah, maka karena sudah mentok, ya sudah. Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 90 derajat, 210 derajat, dan 270 derajat. Begitu kira-kira. Ya. Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan? Boleh nanya mah? Apa kek? Halo? Nah, tenang Pak, saya masih mencoba memahami. Oke. Ada pertanyaan terkait apa namanya? Materi kita hari ini. Sebentar, apa lihat bentar ya. Kalian mau tahu rekapan absensinya Bapak gimana sih? Sebentar, Bapak akan tongolin. Dan tongolin ya. Apa bahasa tongolin? Tongolin. Nah, ini dia. Nah. Mas, ini baru ada yang gabung, ini si Rapile baru gabung. Sudah terlihat di layar? Belum? Belum, Pak. Belum? Belum ya? Di Bapak sudah. Di kalian belum? Kok lama ya? Belum terlihat, belum? Belum, Pak. Hah? Sudah terlihat filenya? Belum? Belum. Masalah jaringan ini kayaknya. Oke, Bapak bacakan saja deh. Untuk 11 MIPA 5 yang belum absen di Zoom itu adalah David. David ada David? Ikut meet David? Enggak. Ada suaranya David, berarti enggak ada. Oke, kemudian Intan ada? Intan Sari ada? Halo, nggak ada. Intan juga nggak ada. Kemudian, Ada, Pak. Ada. Kamu kenapa nggak absen di classroom? Belum, Pak. Belum. Absen ya, takut lupa. Mumpung kamu Bapak ingatin, absen. Silakan. Kemudian M. Basman juga belum absen. Ada M. Basman? Udah Pak tadi. Udah? Belum tadi. di Bapak. Udah jam berapa? Jam berapa Basman? Sebelum jam berapa tadi ya? Sebelum jam berapa? Sebelum pelajaran, Pak. Oh, belum kali kamu ini. Coba absen lagi. Ya. Absen lagi ya. Ya. Kemudian si Najwa ini ada 2 ya? Apa ini? Najwa ada 2. Oh, ejaannya beda. Najwa sama bener ada 2, ada 3 malahan ya. Najwa ada 3. Najwa Salsabila udah. Najwa Sideki belum absen. Ada Najwa Sideki? Najwa Sideki ada? Udah, Pak. Hah? Udah, belum di Bapak belum. Najwa Sideki. Sama Najwa Aulia. Udah ya, Najwa Aulia udah ya. Benar ada 3. 3. Siti Rahmah. Ada Siti Rahmah?
Ada, Pak. Absen belum? Udah, Pak, tadi sebelum pelajaran. Masa sih? Di sini Bapak belum masuk datanya. Ntar Bapak sinkronkan ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Pengen buru-buru Pak, pengen buru-buru istirahat dulu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak stop record dulu ya. Bentar, Bapak stop record dulu.